Ya, selamat pagi teman-teman semuanya, para pemirsa, para warganet ya. Hari ini hari Ahad 20 April 2025, dan untuk seluruh umat Kristiani di berbagai penjuru tanah air dan mancanegara ya, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Paskah bagi yang merayakannya. Semoga berkat dan kasih Tuhan ya senantiasa bersama kita semua. Ya, di hari yang amat spesial ini teman-teman ya, saya memulai tayangan mingguan Sunday with James Cohen Smith Windsor ini dengan sebuah pembukaan yang amat sederhana sih sebenarnya. Jadi gini teman-teman, saya tuh sebenarnya nggak berniat loh memusuhi sesama orang Islam. Tapi kenapa saya beberapa waktu lalu mengatakan kenapa saya membenci dan memusuhi Wahabi? Kalau mereka tidak mengaku salaf, kalau mereka tidak mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, jelas tidak saya musuhi. Tapi kan mereka ini ngaku-ngakunya salafi, ngaku-ngakunya aswaja, kan ahlus sunnah wal jamaah ya kan. Nah, dibalik ngaku-ngakunya mereka sebagai dua itu, justru mereka ngerusak itu. Sebagai contoh perilaku tidak tolerannya terhadap orang banyak. Dikit-dikit label haram, dikit-dikit label bid'ah, dikit-dikit label ini tidak diajarkan Nabi SAW ini. Dan mereka selalu merasa paling benar sendiri. Nah, akibatnya kan ini terjadi apa coba? Terjadi gesekan, terjadi konflik nantinya. Ya. Karena memang mereka ini dibikin untuk ngerusak Islam dari dalam sebenarnya. Makanya kenapa saya memusuhi mereka, kenapa saya membenci mereka. Lihat aja tadi saya sholat subuh, saya udah bawa sejadah segede ini. Tujuannya adalah supaya kalau saya sholat gak disempitin shaf saya oleh kaum-kaum Wahabi yang intoleran itu. Ya, intoleran mereka. Kenapa? Karena mereka begitu maksain kehendak mereka bahwa shaf itu harus rapat, serapat-rapatnya, jepitin orang juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Mereka bersandar pada hadis kalau shaf itu ndak rapat nanti masuk setan lah. Ya setannya ya saya bilang dalam hati, ya setannya wujudnya lu kali setannya. Iya kan? Pak Dirman. Iya, saya bilang dalam hati, ya setannya wujudnya orang, manusia. Lu kali setannya. Iya, enak. Gimana ya? Ya itulah. Orang kadang-kadang ya memahami ya hadis itu ya, nggak tahu siapa perawinya, sanad hadisnya apa, sanadnya kuatkah, lemahkah, atau hadisnya itu apakah sahih atau hasan atau mutawatir atau hadis macam-macam. Hadis itu kategorinya macam-macam, nggak cuma hasan, sahih, doif, enggak, macam-macam kategorinya. Ada hadis mu'tazil, macam-macam, banyak kategori hadis itu. Dan harus tahu juga asbabul wurud dari hadis itu apa, perawinya siapa, matannya apa dari hadis itu. Terus tahu loh, nggak bisa kita main asal modal ini kita baca terus kita ikutin, apalagi cuma baca terjemahannya doang, saya bilang ya, baca terjemahan doang. Baca terjemahan terus langsung bilang ini ikutin. Kalau ndak ngikutin masih pertanyakan juga. Berarti kamu bukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kontol asu, saya bilang dalam hati. Maaf saya ngomongnya agak kasar ya, karena itulah
Karakter mereka tuh seperti itu. Merasa paling benar, yang lain salah. Nah, kalau saya juga dikatakan sebagai orang yang diharamkan sama kaum-kaum Wahabi, kaum-kaum yang merasa paling benar, saya itu perang kita. Perang saya. Jangankan saya bilang, jangankan sajam keluar, senjata tajam, senjata api pun keluar kalau saya diizinin punya pistol, punya senjata api. Hafal saya senjata api dan cara penggunaannya. Bagaimana menggunakan pistol, bagaimana menggunakan rifle atau laras panjang. Rifle tuh macam-macam. M16, M64, AK-47 tuh termasuk rifle, laras panjang. Nggak cuma sniper rifle aja. Cuma kan saya nggak ya, jadi saya senjata api, jangankan senjata tajam, senjata api pun jadi keluar. Ya, kalau ketemu orang seperti itu depan saya, bunuh-bunuhan jadi. Nggak apa-apa saya masuk penjara. Nggak apa-apa saya nanti disentence dengan 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati kalau kejadian itu kayak gitu. Yang penting apa? Kebenaran saya tegakin, bukan pembenaran. Jadi makanya hati-hati kalau berhujah-hujah kayak gitu di depan saya. Ya, kalau di depan saya mau berhujah tuh wajib berdasarkan data dan fakta, baik itu data tertulis maupun data fakta realita di lapangan. Ibaratnya data dan data secara teoritis maupun data secara praktisnya. Kalau mau berhujah-hujah depan saya gitu loh. Saya juga siap kok dikoreksi kalau salah. Saya dikritik, saya terima, siap. Kemarin di TikTok saya bahas wacana Prabowo mau evakuasi 1.000 orang Palestina dari Gaza itu. Yang saya kritik tajam itu karena dinilai itu bisa menginikan bisa dinilai Prabowo tunduk pada kemauan Trump dan Netanyahu agar wilayah Gaza itu dikosongkan, dikoreksi kan apa segala macam itu. Ya udah, saya tarik kan, saya retract. Walaupun sebenarnya itu adalah sebuah fakta. Saya bilang ya oke lah, itu memang sensitif itu. Makanya saya tuh gini ya teman-teman ya. Kalau dikritik, dikoreksi saya siap, asal satu. Ya, asal satu, sampaikannya dengan cara baik-baik. Yang kedua, ada data pembanding. Ada fakta pembanding, ada comparable data and facts. Itu baru namanya argumentasi yang sehat. Bukan sanggah saya dengan modal sentimen. Kalau sanggah saya dengan modal sentimen, saya bisa lebih sentimen lagi loh, hati-hati. Contoh misal ada yang nggak setuju saya ikut dengan kegiatan jamaah tabligh misalkan. Ini misalkan. Alasannya kenapa? Orang sentimen dengan jemaah tabligh, yang inilah yang itulah macam-macam. Lah situ saya bisa lebih sentimen lagi. Lah situ ya kan, kalau cuma modal Fariza, saya kalau kayak gitu bisa lebih sentimen lagi. Saya bilang lah daripada situ gaul sama orang yang cuman ngejar dunia tok, ya cuman sekedar ngerumpi di warung kopi ya. Bisa saya kayak gitu, saya nggak mau. Makanya saya bilang sanggah saya mau berhujah-hujah begitu kepada saya, mesti pakai data dan fakta yang berbasis yang sahih, baik itu sahih yang teoritis, yang tertulis gitu ya, maupun secara praktis atau
berdasarkan real time facts di lapangan, bukan dengan modal sentimen apalagi asumsi. Itu kalau saya, karena saya paling males kalau orang udah berargumentasi dengan modal asumsi. Ini ngomong-ngomong Baleno ini saya suka loh, dari dulu saya suka nih Suzuki Baleno Next G atau Suzuki Baleno generasi kedua setelah Baleno Millennium ya. Saya belum pernah naik Baleno yang Next G itu. Kalau Baleno generasi 1, Baleno Millennium sama Baleno generasi ketiga atau Neo Baleno atau Baleno SX4 karena basisnya dari Suzuki SX4 sedan. SX4 ada hatchback, ada sedan ya. Nah, SX4 sedan masuk ke sini dengan nama Baleno. Nah, itu apa? Saya udah pernah dan lebih enak bandingannya dibanding dengan Vios atau Soluna ya. Kalau Baleno Millennium itu comparable-nya dengan Soluna. Dia satu angkatan dengan Toyota Soluna atau Toyota Tercel kalau di luar Indonesia dan Thailand. Lebih enak itu daripada Toyota Soluna. Saya pernah naik. Lebih enak Baleno sih, jujur. Ya, kalau Baleno yang SX4 itu comparable dengan Vios Bakpao, itu juga lebih enak kok, enak bandingannya, lebih mature dan konon katanya kabinnya lebih lega dikit dibandingkan dengan Vios. Cuma sayang ketika Suzuki merevive nama Baleno di pasar sini, dia tidak di-revive sebagai sebuah sedan, tapi di-revive sebagai sebuah hatchback yang menggantikan Suzuki Swift di pasar mobil Suzuki di Indonesia. Padahal jujur saya sebenarnya suka banget dengan yang namanya Suzuki Swift ya. Saya bukan orang yang penggemar mobil hatchback banget, enggak sih. Tapi saya kalau ngomongin hatchback, saya tuh paling suka dengan hatchbacknya Suzuki. Kalau untuk mobil Jepang ya. Karena dulu wak saya itu pernah punya Suzuki, waktu itu Suzuki Corsa. Suzuki Corsa tuh ya boleh dibilang mbahnya Suzuki Swift ya. Suzuki Swift, Corsa, Swift ya, kemudian di pasar sini digantikan dengan Baleno ya, karena konon katanya Swift itu untuk pasar mobil Indonesia nggak cocok karena konon katanya kurang sporty. Iya, konon katanya kurang sporty itu. Padahal kalau kita lihat Suzuki Swift yang generasi yang paling baru ini, yang udah pakai mesin hardtech ya, itu wah cakep abis coy. Masih ada aura Mini Coopernya gitu loh. Kan bentuknya Swift itu mirip banget ya, mirip pakai banget nih. Saya suka nih desain rumah kayak gini nih, mirip pakai banget sama Mini Cooper. Jadi ada auranya itu gitu loh. Nih saya paling suka desain rumah tuh kayak gini nih, bentuk rumah kayak gini nih, simple. Nih kayak gini nih, saya suka sebenarnya. Tuh nggak banyak ini haneh macem-macem gitu. Saya suka nih yang kayak gini. Cuma yang saya kurang suka ini nih, yang yang kayak pilar-pilar kecil tralis kayak, saya kurang suka karena kesannya jadi kayak di kerangkeng gitu. Saya lebih suka nih kayak gini nih, yang lebar-lebar gitu. Saya suka tuh. Saya rumah kayak tadi yang di belakang saya suka saya.
Nah teman-teman, sebelum break ya jujur saya kalau ngomongin hatchback Suzuki itu suka, saya sangat suka gitu loh. Apalagi di Indonesia Suzuki pernah menawarkan berbagai macam hatchback, Swift, bahkan dulu ada Suzuki Splash ya, Suzuki Splash, dan ada Suzuki Celerio, stick car ya, terus Suzuki Karimun yang kemudian diganti dengan Suzuki Espresso yang diimpor dari India ya. Itu jujur aja, Suzuki Espresso itu adalah mobil Suzuki yang paling tidak saya suka. Kenapa? Satu, dia memang tidak untuk pasar sini desainnya. Dia itu untuk pasar India. Ya, bukan untuk pasar mobil Indonesia sebenarnya. Tapi memang laku sih laku karena kan kecil mobilnya. Jadi bisa dipakai buat mosak-masik membelah kemacetan di Jakarta kan. Mobilnya kecil. Nah, dia tuh hadir menggantikan itu tuh. Suzuki Karimun. Karimun 3 generasi. Karimun kotak atau Karimun karbu, Karimun Estilo itu udah saya atau om saya dari papa pernah punya Karimun Estilo. Sama ini yang terakhir, Karimun Wagon R yang jadi mobil LCGC itu. Tapi dia basisnya Karimun Wagon R White yang dari India. Gitu. Ya, kalau Karimun kotak itu adalah apa yang menjadi mbah dari mobil K-Car Suzuki apa gitu, saya agak lupa namanya. Saya lupa namanya mobilnya. Itu teman-teman. Yang kemudian diganti dengan Suzuki Espresso. Itu mobil Suzuki yang paling gak saya suka loh. Kenapa? Satu, memang bukan untuk pasar Indonesia, tapi memang laku karena alasannya untuk membelah macetnya Jakarta. Dua, ya Suzuki Espresso itu dia panel instrumennya di tengah. Jadi sama kayak mobil-mobil Jepang dan Prancis di medio 2000-an. Kan banyak tuh nih Vios generasi pertama ini juga panel instrumennya di tengah. Terus Renault Espace 4, Peugeot 807 itu juga panel instrumennya di tengah. Nissan X-Trail generasi pertama itu panel instrumennya dia di tengah. Berlanjut sampai Vios Belta atau Vios Bakpao, itu panel instrumennya di tengah. Kalau X-Trail generasi kedua panel instrumennya sudah pindah ke belakang setir. Nah itu Vios yang Joker atau sebelumnya preventifnya Vios Lele itu udah tobat juga, pindah panel instrumennya ke belakang setir. Dan itu diikuti juga oleh Yarisnya. Nah, saya kurang suka sebenarnya mobil dengan panel instrumen di tengah itu. Nah, Toyota Noah dan Foxy Gen 1, Gen 2. Gen 2-nya masuk sebagai NAV1 ya di sini ya. Itu juga panel instrumennya di tengah. Baru pada generasi ketiga tobat di belakang setir. Kenapa? Karena panel instrumen di tengah itu kurang safe. Karena kita harus miring ke kiri untuk melihat berapa km per jam kita kecepatannya. Atau kalau lihat temperatur mesin udah naik apa turun nih, atau bahan bakar nih udah masih ada apa udah mulai tipis gitu, mesti lihat ke kiri dulu. Nah itu kan nggak safe ya, nggak aman lah menurut keselamatan berkendara. Jadinya saya kurang begitu suka sebenarnya dari dulu, malah sebenarnya saya kurang suka mobil kalau panel instrumennya di tengah seperti itu. Kalau untuk estetika, untuk selera, itu kembali ke masing-masing lah ya.
Tapi kalau saya nggak suka karena faktor keselamatan. Ya, oke, saya mau break terlebih dahulu. Sunday with James Cohen Influencer masih akan berlanjut setelah beberapa jeda komersial yang mau lewat ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Sunday with James Cohen Influencer. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang menarik perhatian publik sepanjang sepekan terakhir ini ya. Kita dihebohkan kemarin itu dengan ada hakim yang menjadi tersangka kasus suap ekspor crude palm oil atau minyak mentah CPO ya. Dan hakimnya ini adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra peradilan dan eksepsi dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto yang saat ini masih menjalani persidangan berkait dengan kasus suap Harun Masiku ya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan kita juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung ini sudah bekerja dengan baik ya. Apalagi mohon maaf, dari barang sitaan dari kasus suap hakim CPO itu aja, waduh, saya ngelihatnya aja udah ibaratnya bukan hanya lidah saya yang melet-melet kayak gitu, tapi saya juga geleng-geleng kepala gitu loh. Disuapnya dengan uang senilai 60 miliar dan beberapa mobil-mobil ternama gitu loh. Seperti Land Rover Defender 90, Nissan GT-R yang baru ya, Nissan GT-R facelift terakhir sebelum discontinue ya. Kemudian ada mobil mobilnya ada mobil Ferrari juga, walaupun bukan Ferrari yang tinggi ya, tapi waduh, saya bilang fantastis lah mobil-mobil. Belum lagi mogelnya, motor gedenya dan sebagainya. Dan bukan hanya satu hakim aja, ada beberapa lagi hakim yang juga di Surabaya juga ada tuh hakim yang juga kasusnya sama, suap kasus ekspor CPO. Nah, ini yang membuat dunia peradilan kita ini makin menyedihkan gitu loh. Kok bisa hakim yang katanya wakil Tuhan di bumi, kemudian pucuk tertinggi ya peradilan, kok bisa terkena kasus suap kayak gitu ya. Namanya juga orang kalau sudah terhipnotis dengan gemerlapnya dunia, dia akan lupa daratan. Itu yang terjadi. Dan inilah yang menyandra dunia peradilan kita gitu loh. Para penegak hukum yang kita harapkan menegakkan hukum ini terkena silau dunia gitu loh. Jadinya hukumnya tidak tegak, tapi malah sebaliknya. Tajam kepada mereka yang gak berduit, tapi tumpul kepada mereka yang berduit. Begitu ngelihat duit, begitu ngelihat ada rupiah di situ, langsung matanya berkilau-kilau, berkunang-kunang itu matanya. Dan ini yang terjadi pada dunia peradilan kita. Dan mohon maaf ya, betul yang dibilang oleh beberapa teman saya di TikTok ya. Memang hukum Indonesia ini sekarang bisa dibeli, bisa dipesan. Kasus aja tuh bisa dipesan loh. Ya kita tahu sendirilah kasusnya Hasto ini bagaimana. Ini kan bukan kasus yang
istilahnya sampai merugikan negara gitu. Ini kan hanya soal masalah pergantian antar waktu kan. Ibaratnya kasih duit kepada orang internal dari KPU, Pak Wahyu Setiawan kala itu, ya kan? Untuk mengganti antar waktu. Ini sebenarnya hanya kasus apa ya? Kasus yang dipesan sama Pak Jokowi, karena maaf saya ungkap ya, Jokowi itu semenjak hubungannya tidak begitu baik dengan PDIP ya, dia mulai ngincer beberapa orang, karena dulu di PDIP itu terbelah menjadi dua faksi. Faksi Megawati, faksi Jokowi. Faksi Jokowi sangat kepingin Jokowi itu menjadi ketua umum PDIP. Nah, pentolan-pentolannya faksi Jokowi di PDIP ini kan udah minggat tuh. Anwar Sirait, Budiman Sujatmiko, kemudian Pak Hugua, kemudian yang kemudian berpindah ke PSI sebagian ya, berpindah ke Gerindra sebagian, masuk juga ada Bobi Nasution di situ ya. Itu kan adalah faksi yang menginginkan Jokowi itu menjadi ketua umum dari PDIP menggantikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Di satu sisi ada faksi pro Megawati dan kita tahu sendiri sangat loyal kepada Megawati. Nah, ada satu faksi kecil sebenarnya, faksi Puan. Faksi Puan ini faksi kecil lah, nggak terlalu berpengaruh juga sih. Ya, faksi Puan yang katanya ada di dalam situ ada Pak Utut, ada Pak Utut Adianto, Pak Lasarus, ya, dan ada beberapa nama lain. Itu kecil lah, kecil. Bukan satu yang gimana-gimana gitu. Cuma dua sih faksi besar di PDIP itu. Faksi PDIP, faksi Mega, faksi Jokowi. Faksi Jokowi kan sudah hilang tuh. Karena Jokowinya dipecat sama PDIP. Nah, semenjak hubungan Jokowi dengan PDIP ini nggak begitu bagus ya. Nah, disinilah mulai operasi Jokowi untuk mempreteli PDIP. Dipretelinya dari mana? Dipretelinya dari apa? Operasi mengkasuskan orang-orang dari faksi Megawati. Nah, Hasto ini kan faksi Megawati nih. Hasto Kristianto itu kan faksi Megawati. Bukan tidak mungkin juga ada beberapa orang-orang PDIP yang akan dibidik sama Jokowi untuk dikasusin. Arief Budimanta nih lagi dikasusin juga nih. Arief Budimanta ini kan orang PDIP. Lagi dikasusin juga. Saya nggak yakin Arief Budimanta itu terlibat dalam korupsi LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dia cuma ini doang. Arief Budimanta ini bukan orang faksi Jokowi, dia faksi Megawati. Banyak orang-orang, ujung-ujungnya apa? Jokowi itu pengen memenjarakan Megawati. Jokowi itu pengen mengkasuskan Megawati. Jokowi itu kepengen menghilangkan Megawati dari PDIP. Nah, makanya dengan segala cara Jokowi itu akan mengerebut PDIP dari Megawati. Dan gimana ya? Jokowi itu tahu kenapa dia kemarin panggil preman dan jelang kongres PDIP panggil polisi di rumahnya. Tujuannya satu. Tujuannya satu. Merebut PDIP dari Megawati itu berat buat Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi tahu PDIP itu partai kader, partai massa. Massa simpatisan dan kader PDIP di berbagai penjuru tanah air Indonesia dan mancanegara banyak banget.
Dan mereka juga pasti akan pasang badan untuk supaya PDIP itu jangan diperteli oleh Jokowi. Apalagi saya PDIP itu banyak. Ada beberapa yang saya tahu ya. Ada Bamusi, ada TMP, Taruna Merah Putih, ada apa itu? Ada saya perempuannya PDIP, banyak lah. Repdem, kita nggak boleh lupa Repdem, Relawan Perjuangan Demokrasi, ada Foreder. Foreder tuh saya PDIP, Forum Relawan Pejuang Demokrasi. Teman saya tuh ketuanya, Aidil Fitri. Dan beberapa lagi yang lain. Jadi bukan tidak mungkin ya, ketika Jokowi coba perteli PDIP dengan menggunakan GRIB dan polisi, akan berhadapan dengan orang-orang dari PDIP. Gitu. Berat buat Jokowi merebut PD. Kenapa? Karena walaupun Jokowi pengaruhnya masih kuat dan basis masa pendukungnya juga boleh dibilang banyak gitu ya. Tapi nggak sebanyak Megawati, basisnya PDIP. Gitu. Jadi saya rasa mustahil buat Jokowi itu merebut PDIP dengan tangannya sendiri. Pasti akan minta bantuan GRIB, Solmed, polisi, dan beberapa lagi yang lain. Termasuk beberapa menteri-menteri yang ada di kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto ini untuk juga bagaimana caranya bantu Jokowi agar PDIP itu bisa diperteli. Nah ini yang membuat jadi masalah. Gitu. Bayangkan aparat penegak hukum aja masih mau loh disetir oleh orang yang udah jadi mantan presiden hanya semata-mata demi bisa melampiaskan pembalasan dendamnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau begini, saya mau kasih tahu jujur ya. Saya wanti-wanti aja, bukan tidak mungkin, bukan nggak mungkin PDIP nanti di tahun 2029 akan rebound. Rebound dengan perolehan kursi yang sama dengan perolehan di tahun 99 dengan total suara 32% atau 153 kursi DPR. Bukan nggak mungkin itu akan kejadian. Soalnya kenapa? Dukungan kepada PDIP itu sudah mulai menjamur semenjak pasca Pilpres 24. Apalagi di kontestasi Pilgub Jakarta ini orang mulai simpatik dengan PDIP. Karena kan kita tahu sendiri kan Jakarta ini figur Pak Anies Baswedan ini kan kuat banget ya. Sempat karenanya digadang-gadang Pak Anies Baswedan itu akan diusung PDIP di Jakarta bertarung dengan Ridwan Kamil yang didukung oleh Koalisi Merah Putih Jilid 2 di mana di sana ada PKS yang mengusung Pak Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2017 bersama dengan Gerindra dan PAN. Nah, ternyata PDIP tidak usung Pak Anies. PDIP mengusung internalnya sendiri karena ada putusan MK. Ya kan? Jadi PDIP usung internalnya sendiri yaitu Pramono Anung Rano Karno yang kepilih kemudian. Kenapa kepilih? Karena satu didukung oleh Anies Baswedan dan masa pendukungnya. Pentolan-pentolan pendukungnya Anies Baswedan di Pilgub 2017 itu belok ke Pramono Anung Rano Karno ketimbang dukung Ridwan Kamil Suswono kala itu.
Karena beberapa pentolannya kayak G.S. Khalifah, Rene Suhardono, dan beberapa lagi yang lain itu merapat ke Pramono Anung Rano Karno di Pilgub. Nah di situ orang mulai simpatik. Terlebih lagi ada Partai Umat yang dukung di samping Partai Hanura. Aniesnya sendiri mendeklarasikan dukung Pramono Anung Rano Karno langsung. Jadinya itulah yang disebut Anies Effect di Jakarta. Dan kita tahu sendiri, ya PKS juga nggak hanya tumbang di Jakarta. Di Jawa Barat itu juga PKS itu tumbang. Jawa Barat pertama kali punya gubernur non-PKS itu dari zaman Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tidak diusung PKS di Pilgub Jabar 2018, tapi diusung oleh gabungan P3 dan P3, PKB dan Hanura. Bersama dengan Kiai Haji Uur Zanul Ulum. Di Pilgub 2024, gubernurnya dari Gerindra, Pak Deddy Mulyadi. Ya, diusung juga oleh Golkar. Gerindra, Golkar, ya. Nah, itulah P3 dan seterusnya. Ya. Nah, di beberapa daerah di Jabar, terutama di yang besar-besar ya, PKS itu juga kehilangan. Di Depok yang dari zaman Pak Nur Mahmudi Ismail, Walkot Depok yang pertama dikuasai PKS terus, tumbang oleh koalisi Merah Putih Jilid 2 plus PDIP di sana. Di Jawa Barat, kali pertama wali kota Bandung itu bukan dari PKS. Kita tahu sendiri Kang Farhan, mantan anggota DPR dari kalangan selebritas ya, itu diusung oleh Partai Nasdem. Itu kali pertama tuh Bandung wali kotanya bukan dari PKS. Kota Bandung ya. Kota Bandung itu wali kotanya bukan dari PKS. Ridwan Kamil waktu diusung jadi wali kota Bandung tahun 2013 itu diusung oleh PKS bersama dengan almarhum Mang Odet Daniel. Pak Dada Rosada, Walkot Bandung sebelum Mamang Emil itu juga diusung oleh PKS. Jadi di Jawa Barat itu PKS itu kehilangan kursinya. Kenapa? Karena karma dari Jakarta. Gitu, karma dari Jakarta. Gitu, teman-teman. Tapi PKS berpindah ke Banten jadinya. Berpindah ke Banten kenapa? Karena PKS bergabung dengan Gerindra mengusung Ketua DPRD Banten kala itu Pak Andra Soni. Jadi Gubernur Banten dan salah satu pelaku dinasti Banten juga, ya dinasti Natakusuma lebih tepatnya dari Pandeglang, Pak Ahmad Dimyati Natakusuma yang notabene merupakan kader PKS, sekalipun istrinya adalah kader PDIP. Menang. Kenapa? Karena karena masih sara sih di sana. Menggunakan dalil Arijalu Quwatun Nisa. Karena kan tandingnya lawan Airin kan. Airin Diani kan dari dinasti Tubagus Hasan Sohib. Diusung sama Golkar fit PDIP. Ya pokoknya dinasti Atut di Banten itu tumbang semua gara-gara konon katanya orang udah pada capek di sana. Dan di Banten itu saya juga kaget loh. Di Banten saya juga kaget jujur ya. Kenapa? Karena PDIP di Banten itu di beberapa tempat itu sebagian mengusung dinasti Atut. Di Lebak itu mengusung dinasti Jayabaya. Yang notabene merupakan kader
yang identik dengan apa? Partai Demokrat. Kalau dinasti Atut itu identik dengan Golkar. Airin dicalonkan di Gubernur Banten. Terus di Serang anaknya Atut, Andika Hazrumi, mantan Wagub, itu didukung juga oleh PDIP. Terus juga satu lagi tuh di mana itu dia Atut itu juga didukung oleh PDIP. Itu saya kaget loh, benar. Kaget saya. Wah, ini kok ini PDIP main politiknya gimana ini di Banten? Akhirnya ya KO kan. KO oleh yang bukan dinasti Atut gitu di sana. Tapi mudah-mudahan 2029 bisa rebound lah itu. Karena jujur aja ya, Banten itu masalahnya kronis banget. Saya kan gede di sana. Saya kan gedenya di sana. Dulu Jawa Barat, sekarang Banten. Ya. Masa terutama nih ya, Banten itu beberapa wilayah di tertentu itu pembangunannya masih tertinggal banget. Ya. Banten itu bukan hanya Serang, Cilegon, Tangerang Selatan, ya. Itu beberapa, tahu nggak teman-teman ya? Saya kan kemarin itu ke Banten yang ujung sana itu tuh. Setelahnya sebelum arah Parung Panjang itu kan, aduh jalanannya ya Allah, saya miris banget tuh. Bahkan sampai minta dibikin apa kota Tangerang Tengah itu. Karena mungkin nggak diperhatikan ya sama pemerintah kota Tangerang atau Tangerang Selatan atau Pemkab Tangerang gitu ya. Kayak minta dibikin kota Tangerang Tengah gitu. Itu perlu diperhatiin banget gitu loh. Jadi harapan saya sih jangan hanya memperhatikan Cilegon, Tangerang Selatan, Serang. Banten bukan tempat itu. Nah, kembali lagi ke masalah ini ya. Jadi sungguh miris gitu loh. Dunia hukum kita ini kok hakim bisa terlibat suap, aparat penegak hukum juga main dengan politik. Kayak kenapa sampai hari ini saya tuh terus menolak TNI itu, undang-undang TNI yang telah diteken oleh Bapak Presiden Prabowo ini. Kenapa? Karena menimbulkan tafsir ini multifungsi TNI. Bahkan disebut de facto junta militer, bayangin. Jadi militerisasi di mana-mana. Memang udah diramalkan dari jauh-jauh. Hari sebelum Pak Prabowo itu dilantik presiden, bahwa ini nanti Prabowo akan menerapkan kepemimpinan militer dalam presidennya, gaya militer. Dan ada pengulangan Orba. Kenapa? Karena dalam retreat kepala daerah kemarin, Prabowo itu tidak mengerti yang namanya otonomi daerah. Jadi harapannya program pemerintah daerah itu segaris seiring dengan pemerintah pusat. Apa gunanya otonomi daerah yang dibikin sama Gus Dur tahun 99? Ya. Jadi sentralistik. Ya ada beberapa memang program pemerintah daerah yang memang harus sekata dengan pemerintah pusat. Tapi kan selebihnya pemerintah daerah tuh punya otonomi sendiri untuk memajukan daerahnya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Presiden Prabowo and the gang. Gitu. Karena bagi Prabowo yang penting udah dia jadi presiden. Gak peduli dia mau ngerti otonomi daerah kah tidak itu.
Karena memang tim dapur pacu politiknya Prabowo ini isinya orang-orang goblok semua sih. Apalagi dia kan jadi presiden kan gara-gara Jokowi yang lagi berskandal dengan ijazah palsunya ini. Percaya sama saya, namanya orang yang tadinya pintar ketika bergaul dengan orang goblok, tolol dan bodoh, kebalik ya, bodoh, goblok dan tolol, ya, maka orang itu juga akan ketularan menjadi bodoh, goblok dan tolol. Sebaliknya, orang kalau bergaul dengan orang yang pintar, yang pandai, yang cerdas, ya, yang intelektual, ya, maka dia akan menjadi orang yang pintar, pandai, cerdas, intelektual, akademis. Ngaruh loh pergaulan itu. Ya Prabowo gaulnya sama orang-orang yang nggak sekolah, orang-orang yang pendidikannya rendah, yang wawasannya rendah, orang yang mentalnya mental bansos, mental BLT, mental apa ya, mental manja gitu loh. Jadi ketularan gobloknya, ketularan bodohnya. Coba kalau dia gaul dengan orang yang pintar, yang pandai, yang cerdas, yang cerdik, yang intelektual gitu loh. Dia pasti akan apa ya? Akan pintar juga nyusun kebijakan. Orang-orang tim dapur politiknya Prabowo tuh saya juga orang-orang yang pintar. Makanya mohon maaf lahir batin, walaupun Prabowo bawa dasko kemana-mana, nggak ngaruh. Karena pengaruhnya dasko itu kecil. Kecil. Pengaruh dasko kecil. Kalau dibandingkan dengan pengaruhnya Gibran dan Jokowi. Kecil. Terlebih partainya Prabowo, Gerindra, porsi terbanyak itu cuma dapat wakil menteri. Itu pun juga mohon maaf lahir dan batin. Ada orang Jokowi di situ. Siapa? Ara Sirait dan Emmanuel Ebenezer. Itu orangnya Jokowi. Nah, ngomong-ngomong Emmanuel Ebenezer. Nah, Emmanuel Ebenezer ini yang kemarin menggerebek. Yang kemarin kita bahas di Chatterbox editorial itu. Menggerebek Yudi Sentosasil di Surabaya, di mana bersama dengan Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji atau Cak Muji, itu menggerebek perusahaan itu karena pemiliknya Diana Hua atau Diana Chan Hua itu menahan ijazah dari 31 pekerjanya. Ini kan rame viral karena kan yang bersangkutan ini kan berkelit, ngeles, muter-muter, bulet gitu kan. Ketika diinterogasi oleh Pak Wamenaker Pak Wamenaker Ebenezer dan Pak Wakil Wali Kota Pak Armuji beserta dengan salah satu anggota DPRD Kota Surabaya dan pihak dari Polrestabes Surabaya, tepatnya dari Direktorat Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polrestabes Surabaya. Nah, ini kan menjadi headline nasional ini kemudian. Karena menyangkut hak pribadi orang. Nahan ijazah, berkelit, gak kooperatif, akhirnya kan jadi kasusnya dilimpahkan ke kepolisian gitu. Bahkan Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, ancam akan tutup itu izin perusahaan yang itu Yudi Sentosasil itu. Makanya saya menyerukan sekali lagi ya, bahwa semua perusahaan, mau itu bentuknya CV, Yudi, bahkan PT,
itu wajib hukumnya mengikuti regulasi ketenaga kerjaan dan hak asasi manusia di Republik Indonesia. Karena perusahaan itu beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Kalau masalah berkaitan dengan ijazah-ijazah itu saya pikir ikutilah regulasi yang ada. Jangan menambah-nambah dengan menahan lah inilah. Saya juga gitu, hampir itu. Lamar kerja tapi ijazahnya ditahan, kontrak sama 2 tahun. Untung nggak jadi saya. Untung nggak keterima saya. Kalau nggak ijazah ketahan 2 tahun loh. Ketahan 2 tahun, kontrak selesai saya mau ngambil lagi, takutnya nggak bisa. Minta tebusan. Kayak di Yudi Sentosa Sil itu. Minta tebusan berapa? 2 juta buat ngambil. Ini kan gila ini. Tapi orangnya ngeles. Ya lebih parahnya lagi. Salat Jumat aja gajinya dipotong. Lebih dari 20 menit dipotong gajinya. Apa nggak gila itu? Apa nggak biadab itu? Ya biadab lah kalau saya bilang. Dan memang orangnya si Diana Khwa ini cukup cukup tengil, cukup arogan gitu loh. Jangankan waktu diinterogasi oleh para wakil rakyat di DPRD Kota Surabaya ya. Depan wakil rakyat aja bisa searogan itu. Apalagi kemarin di depan pejabat negara. Wakil Menteri Tenaga Kerja Pak Ebenezer dan Pak Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji atau Cak Muji. Ini kan pejabat negara loh. Mewakili negara. Yang satu mewakili pemerintah pusat, yang satu mewakili pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu wakil dari pemerintah pusat juga. Wakil negara di daerah. Apa nggak gila ini orang? Pejabat negara tidak dihargai. Pejabat negara tidak dihormati. Santai aja kayak memamerkan ketengilannya. Bohong terus. Bulat terus. Nih mohon maaf. Andai saya presiden sekarang. Saya turun tangan itu geruduk juga. Saya bilang. Kalau orang menghadapi orang seperti Diana Khwa itu balas tengil dengan tengil lagi. Jangan dia tengil kitanya malah diem aja. Jangan. Kalau tengil tengilin lagi. Kalau tengiin lagi. Kalau main kasar kasarin lagi. Saya bilang ya. Kalau saya jadi presiden sekarang ya. Itu perusahaan Sentosa itu saya segel. Saya tutup paksa itu. Pekerjanya dipulangin aja semua, dikompensasi, dapat uang, ambil tuh semua uang, kalau ada ini ambil itu gaji terakhir dan kasih modal buat wirausaha, buka warung atau apa gitu. Dicarikan mau usaha apa, kita bantu sebagai negara. Orangnya si Diana Khwa dan antek-anteknya ini diapain? Dipolisiin. Langsung saya hubungi Kapolda Jatim, minta ini ditersangkakan sajalah ini. Ini tersangka kasus ini kriminal pelanggaran HAM satu. Yang kedua pelanggaran undang-undang ketenaga kerjaan. 3 udah saya perintahkan jerat pasal berlapis itu. Langsung saya telepon Kapolda Surabaya, ini tersangka Kapolda Jatim, dan ini tersangkakan aja ini. Nah ini segera limpah kasus ini ke, saya telepon juga Kepala Pengadilan Negeri Jatim, Pengadilan Negeri Surabaya. Ini tolong ini sidangkan ini kasus ini. Berikan ini vonis 20 tahun penjara seumur hidup apa gimana. Saya yang suruh. Sebagai presiden saya bisa menggunakan kuasa saya untuk itu. Dan perusahaan ini bukan hanya sekedar dicabut perusahaan, cabut izin, disegel, tutup permanen. Nggak boleh buka lagi. Tutup selama-lamanya.
Bekas pabriknya itu saya perintah diubah jadi masjid. Biar berkah. Itu yang akan saya lakukan kalau saya jadi presiden. Bukan cuma sekedar ngutus wakil menteri buat geruduk itu, terus sudah itu tidak ada tindak lanjut. Saya nggak mau yang seperti itu. Nggak mau saya seperti itu. Mendingan saya turun sendiri, ada tindak lanjutnya. Saya perintah ada tindak lanjut. Kalau tidak ada tindak lanjutnya berarti terlibat juga. Itu aja. Jadi saya himbau pada seluruh perusahaan-perusahaan dan para industri-industri, ya, ikutilah regulasi ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, bisnis yang ada di Indonesia. Kalau masih mau beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia. Kalau enggak itu ya sudah, tinggalkan aja Indonesia. Cari tempat untuk berbisnis yang lebih ini lagi. Kalau memang tidak mau mematuhi dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini. Ya. Ya, orang-orang seperti Diana Hua itu saya harapkan gak ada lagi di Republik ini di hari kemudian hari. Ya. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan seperti Sentosa Steel kayak punya Diana Hua itu. Saya harapkan gak akan ada lagi kasus-kasus ini. Saya harap tegas ini penegakan hukum dan hak asasi terhadap para tenaga kerja yang ada di Republik ini. Jangan main seenaknya, jangan main sakarpe dewe gitu. Ini negara bukan negara sakarpe dewe. Negara ini ada hukumnya, ada aturannya, ada tata tertibnya, ada regulasinya. Gak bisa kita akal-akalin, gak bisa kita main asal goblek gitu aja. Jadi saya himbau sekali lagi, saya ingatkan, saya ajak, ayo perusahaan, para industri, ya, ikutilah hukum yang berlaku di negara kita. Kalau pengen beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia dan masih ingin mempekerjakan orang-orang Indonesia. Karena para pekerja juga punya hak untuk dilindungi, dijaga dan dipenuhi selain kewajiban yang mereka sudah tunaikan. Demikian Sunday with James Spencer. Sampai bertemu kembali.